Wito Tungtian, salam kebajikan. Saya akan membahas tentang naluri batin. Manusia mempunyai naluri jasmani dan naluri batin. Biasanya orang menganggap naluri itu naluri jasmani yang kebanyakan, tapi lupa bahwa manusia juga punya naluri batin. Dalam agama Konghucu dikenal adanya 7 emosi, 6 naluri, Jing Liu Yi. Ya. Yi itu di sini maksudnya naluri, 6 naluri. 6 naluri biasanya disebutkan naluri jasmani. Ya, misalnya lapar, itu makan, haus minum, ngantuk tidur dan sebagainya, itu naluri-naluri jasmani. Tapi manusia juga punya naluri rohani, misalnya rasa kasihan, rasa sayang, rasa senang kalau melihat hal yang pemandangan indah, ya, melihat taman bunga yang indah itu bahagia rasanya. Melihat pemandangan laut yang lepas besar itu juga batinnya merasa senang. Ya, orang makan enak itu secara fisik dia merasakan, tapi batinnya juga merasakan, yaitu nalurinya juga bisa merasa senang, bahagia. Itu naluri-naluri batin itu banyak. Kalau orang mendengar suara berita yang tidak menyenangkan, merasa sedih. Kalau orang mendengar berita yang bagus, menyenangkan, merasa gembira. Itu naluri. Naluri itu lepas dari pikiran, ya, tapi itu ada dalam diri manusia. Nah, naluri itu perlu dikembangkan. Karena naluri itu sebenarnya adalah kekuatan manusia untuk menjalani kehidupan yang benar. Kalau naluri itu dikembangkan dengan baik, yaitu dididik, diarahkan. Antara lain mengarahkan itu dengan sembahyang, upacara sembahyang. Mulai dari pelaksanaan sembahyang dan juga tata alat-alatnya, mempersiapkan upacara itu sebagai satu latihan untuk membangkitkan atau untuk mengembangkan naluri batin. Misalnya orang mau ngadakan upacara dalam agama Konghucu, upacara sembahyang itu pakai sesaji, ya, pakai bunga, pakai macam-macam, ya, teh, air dan sebagainya. Kemudian juga buah-buahan dan makanan itu ditata sesuai dengan aturannya, ya. Dan alat-alatnya, lilinnya juga ditata. Nah, orang yang menata meja sembahyang atau tempat ibadah itu, ya, biasanya kan misalnya cari buah yang bagus, yang segar, yang bentuknya bagus, ya. Kalau bunganya juga bagus warnanya, ya, kombinasinya bagus, ya, serasi. Kalau pakai lilinnya juga yang lurus, bukan yang bengkok, ya, yang bagus. Itu semua peralatan sembahyang itu akan dipilih dengan baik, kemudian ditata dengan benar. Ini soal penataan tempat ibadah. Ya, semuanya itu membutuhkan satu
keseriusan dan didasari oleh naluri batin, ya, yaitu rasa senang dan akan keindahan. Kalau naluri batin ini dilatih, kemudian dalam bekerja juga sama, orang yang bekerja harus memperhatikan naluri batinnya. Nah, kalau kerja harus serius, ya. Jangan setengah jalan, kemudian harus dibuat sebaik-baiknya. Kalau salah diperbaiki. Orang berdagang, kalau rugi itu biasa, cuma tidak rugi terus-terusan. Nah, harus dipelajari bagaimana caranya supaya tidak rugi tapi bisa dapat keuntungan. Itu juga nalurinya yang bekerja, ya. Jadi tidak marah, tidak gelisah, tetapi dicoba untuk diperbaiki. Apa yang kurang, apa yang tidak benar dibenarkan, yang tidak lurus diluruskan. Itu adalah cara naluri kita bekerja. Dan kita tidak usah peduli orang lain bagaimana, yang penting kita tahu apa yang harus kita kerjakan, yaitu pekerjaan yang sebaik-baiknya. Nah, naluri batin ini dikembangkan terus, sehingga pada suatu pada saat tertentu kita harus membuat keputusan yang terbaik justru diambil oleh naluri batin tadi. Pikiran itu biasanya tidak murni. Nah, pikiran itu biasanya punya kecenderungan kepada kepentingan. Orang berpihak kepada yang menguntungkan, itu kehendak pikiran. Ya, maka kadang-kadang pikiran berhadapan dengan pilihan, ya, untuk kepentingan orang banyak atau untuk kepentingan pribadi. Nah, disitulah pikiran itu harus menentukan pilihan, ya, mana yang dipilih untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak. Kalau naluri itu tidak berdasarkan pilihan, tapi berdasarkan nalurinya, yaitu apa yang terbaik, ya. Biasanya yang terbaik karena didasari oleh rasa cinta kasih, rasa keadilan dan sebagainya, dia akan memilih yang terbaik. Itu adalah yang dipilih adalah yang untuk kepentingan orang banyak, kepentingan bersama. Dalam arti semua orang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itu naluri batin yang bekerja, ya, seperti orang masak, ya. Orang masak itu kan dia makan, yang masak juga merasakan makanan itu lezat, tapi juga yang makan nanti orang-orang yang akan makan makanan itu juga bisa merasakan kelezatannya. Nah, disinilah tukang masak itu memakai naluri batinnya. Jadi dia bersikap adil, baik untuk dirinya juga baik untuk banyak orang. Itulah yang disebut dengan naluri batin, ya. Jadi tidak dasar kepentingan, pilihan kepentingan, tetapi berdasarkan semuanya itu kebaikan untuk semua orang. Itu yang disebut naluri batin. Jadi selain kita itu memahami naluri jasmani, kita perlu belajar naluri batin. Karena naluri batin ini membawa satu kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, itu bisa dicoba, dipelajari. Apa yang diajar Nabi Kongcu perlu kita praktekkan. Dan hal-hal semacam ini memang sering tidak begitu jelas kalau kita hanya membaca sekilas, ya. Kita karena dengan belajar dari para canglau, para
sesepuh ya, kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berguna, yang bisa kita renungkan ya. Apa itu naluri batin ya. Kalau dibaca bukunya ya disebut naluri, yaitu Cicing Liui, tapi para Canglo karena punya pengalaman dan punya guru juga, nah, mereka secara terus-menerus membuat satu renungan-renungan dan pembahasan ya, kemudian diteruskan kepada kita generasi-generasi berikutnya untuk memahami lebih dalam. Jadi kalau Xinzhen mengatakan belajar agama Gongzu itu tidak bisa belajar sendiri, belajar mandiri tidak bisa, harus belajar dari guru. Nah, ini contohnya seperti itu. Kalau kita hanya membaca kitab jadi kamus ya tidak ketemu apa itu yang disebut dengan naluri batin. Karena yang umumnya orang memahami naluri itu naluri jasmani. Nah, penjelasan ini semoga bermanfaat. Ya, itu Tung Tien Santai.